Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martianisti dengan NIM 2216040163. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu PT Cakra Kembang mengelola berbagai jenis produk dengan multi titik pisah terdapat 400 kg. Produk diolah Departemen A dan sebanyak 300 ditransfer ke Departemen B dan sisanya transfer ke Departemen C. Joint cost yang diserap Departemen A sebanyak 4.000. Pada Departemen B, produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya 600. Dan dihasilkan produk beta dengan harga jual 30 per kilo. Produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan biaya 1.000 dan sebanyak 400% ditransfer ke Departemen D. Dan seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual 10.010 per kilo dan menelan tambahan biaya 120 dengan 60% produk yang diterima oleh Departemen E yang menghasilkan produk Egana dengan harga jual 20 per kilo dengan tambahan biaya untuk menghasilkan produk Egana sebesar 360. Yang A, buatlah diagram proses produksi. Yang B, hitunglah harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama. Yang C yaitu buatlah ayat jurnal. Yang A yaitu buatlah diagram proses produksi. Departemen A dengan 400 kilo produk diolah dari Departemen A dengan tingkat hasil yaitu 4.000, ditransfer ke Departemen B sebesar 70%. 70% dari 400 kg yaitu 120 dengan hasil 600. Dan di Departemen C ditransfer 30%, 400 kg 30% dari 400 gram yaitu 280 dengan hasil 1.000. Departemen C mentransfer ke Departemen D sebesar 40%, yaitu 112 kg dengan hasil 120, dan mentransfer ke Departemen E sebesar 60%, yaitu 168 dengan hasil 360. Produk beta 120 kilo, harga jualnya yaitu 30 per kilo. Produk delta yaitu 112 kilo dengan harga jual 10 per kilo. Produk Egana yaitu 168 kilo dengan harga jual 20 per kilo. Yang B, hitunglah harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama nilai pasar bersih atau net market value untuk setiap titik pisah. Yang pertama yaitu produk delta dan produk Egana. Nilai pasar delta yaitu didapat dari Departemen B, yaitu didapat dari Departemen D, yaitu 112 kg dikali 10 sama dengan 1.120 dikurangi dengan biaya pemprosesan di Departemen D sebesar 120 dan hasilnya 1.000. Nilai pasar Egana yaitu 68 kilo dikali dengan 20 didapat dari Departemen E, yaitu sebesar 3.360 dikurangi dengan biaya pemrosesan di produk E sebesar 360, jadinya 3.000. Jadi total nilai pasarnya yaitu
1000 ditambah 3000 hasilnya jadi 4000. Dan dikurangi dengan pemrosesan di Departemen C sebesar 1000. Nilai bersih pasarnya yaitu produk Delta dan Egana jadinya 3000, yaitu 4000 dikurang dengan 1000. Yang kedua yaitu produk Beta. Nilai pasar Beta yaitu 120 kg dikali dengan 30 didapat dari Departemen B. Hasilnya yaitu 3.600 dikurangi biaya pemrosesan di Departemen B yaitu 600. Jadinya 3.600 dikurang 600 hasilnya 3.000. Nilai total pasar pada titik pisahnya yaitu 6.000, yaitu hasil dari nilai bersih pasar produk Delta dan Egana dijumlahkan dengan 3.000, hasilnya 6.000. Alokasi biaya produksi Departemen A yaitu produk Delta dan produk Egana 3.000 per 6.000 dikali 4.000 hasilnya 2.000. Produk Beta yaitu 3.000 per 6.000 dikali 4.000 hasilnya 2.000 dijumlahkan menjadi 4.000. Alokasi biaya produksi bersama Departemen C. Produk Delta 1000 per 4.000 dikali 2.000 ditambah 1.000 hasilnya 750. Dan produk Egana yaitu 3.000 per 4.000 dikali 2.000 ditambah 1.000 hasilnya 2.250. Dijumlahkan menjadi 3.000. Selanjutnya yaitu produk Delta menghasilkan alokasi biaya produk bersama yaitu 750 dan saparabel produknya yaitu 120 dengan total costnya yaitu 870, yaitu hasil penjumlahan dari 750 ditambah dengan 120 hasilnya yaitu 870. Produksinya yaitu 112 kilo. Harga pokok per unitnya yaitu 7,77, yaitu hasil dari 870 dibagi dengan 112 hasilnya 7,77. Selanjutnya yaitu Egana. Alokasi biaya produk bersamanya yaitu 2.250, saparabel produk costnya 360, total costnya 2.610 dan produksinya 168 kg. Dan harga pokok per unitnya 15,54. Beta yaitu alokasi biaya produk bersamanya yaitu 2.000, saparabel produk costnya 600, total costnya 2.600 dan produksinya 120. Dan harga pokok per unitnya 21,67. Alokasi produk bersamanya dijumlahkan menjadi 5.000, saparabel produk costnya dijumlahkan menjadi 1.080 dan total costnya dijumlahkan menjadi 6.080. Yang C yaitu ayat jurnal. Yang pertama yaitu ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen A. Persediaan barang dalam proses Departemen A terdapat di debit yaitu 4.000 dan any credit account-nya terletak di kredit yaitu 4.000. Yang kedua yaitu ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen A ditransfer ke Departemen C dan Departemen B. Persediaan barang dalam proses di Departemen B terletak di debit yaitu 2.000 dan persediaan barang dalam proses Departemen C juga 2.000. Persediaan barang dalam proses di Departemen A terletak di kredit 4.000. Yang ketiga, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen C. Persediaan barang dalam proses Departemen C di 1.000 dan any credit account 1.000. Yang keempat yaitu ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen C ditransfer ke Departemen D dan E.
barang dalam proses Departemen D yaitu 750. Persediaan barang dalam proses Departemen E yaitu 2.250 dan persediaan barang dalam proses Departemen C 3.000. Ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D. Persediaan barang dalam proses Departemen D 120 dan ini kredit account 120. Ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen D, persediaan produk deltanya 870 dan persediaan barang dalam proses Departemen D 870. Yang ketujuh yaitu ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E. Persediaan barang dalam proses Departemen E yaitu 360. Ini kredit account-nya 360. Yang kedelapan, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen E yaitu 2.610. Persediaan barang dalam prosesnya di Departemen E 2.610. Yang kesembilan yaitu ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen B. Persediaan barang dalam proses di Departemen B yaitu 600. Ini kredit account-nya 600. Ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen B. Persediaan barang beta 2.600, persediaan barang dalam proses Departemen B yaitu 2.600. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.